Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas tentang 5 pertanyaan yang sering muncul di saat kalian interview. Seperti apa dan bagaimana? Saksikan, no skip, biar kalian tahu detailnya seperti apa agar kalian 95% diterima kerja. Amin. Langsung aja. Seperti apa sih? Sebelum saya jelaskan detailnya seperti apa, saya akan mau kasih tahu dulu bagaimana attitude ketika kita masuk ke dalam ruangan yang kita mau interview. Yang pertama, kalian harus ketuk pintu terlebih dahulu, dan itu poin penting banget, dimana kalian itu akan dapat poin plus. Saya contohin, misalkan disebut nama kalian Anissa misal. Nah, biasanya saya ketuk pintu terlebih dahulu nih 1 atau 3 kali, tok tok tok, dah cukup. Lalu biasanya HRD tersebut mempersilahkan kita masuk. Iya, silakan masuk. Nah, ketika HRD mempersilahkan kita masuk, biasanya saya pakai SP3. SP3, what the meaning is SP3? Senyum, sapa, salam. Itu juga poin penting juga di saat kalian memasuki ruangan interview. Saya contohin, misalkan silakan masuk, saya selalu menundukkan kepala, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore, tergantung cuacanya. Nah, habis itu kalian pasti dipersilahkan duduk kan. Nah, setelah kalian dipersilahkan duduk juga ada etikanya guys. Kalian cara duduknya jangan seperti ini. Misalkan di sini ada bangku atau table lah. Kalian jangan seperti ini, atau enggak tangan satu. No, itu worry banget buat kalian. Karena etika duduk juga penting banget. Kalian cukup duduk tegap. Misalkan di sini ada bangku, ya kalian kayak gini aja. Duduk biasa aja, jangan terlalu tegang-tegang banget, biasa aja, relax aja. Oke, setelah saya jelaskan mengenai attitude dan lain-lain, sekarang kita masuk ke pokok intinya. Ketika kalian sudah dipersilakan duduk, otomatis pertanyaan yang pertama, perkenalkan diri Anda. Nah, itu kesan pertama HRD untuk kalian. Jadi jangan disia-siain tuh 5 menit pertama atau 3 menit ke atas lah. Kalau saya cukup kalian jawab nama, tanggal lahir atau umur, asal sekolah kalian, tempat tinggal, dan prestasi. Dan yang paling penting, ceritakan pengalaman Anda saat Anda bekerja dulu. Terlebih lagi kalau kalian punya prestasi di perusahaan lama ya. Dan itu berlaku untuk orang yang sudah punya pengalaman pekerjaan. Oke, untuk poin yang kedua, biasanya HRD menanyakan apa kegiatan Anda saat belum bekerja. Nah, di sini juga sama. 5 pertanyaan tersebut memiliki poin-poin penting, makanya kalian jangan pernah salah jawab. Kalian harus rangkai dulu sebelum kalian interview. Semaksimal mungkin kalian menjawabnya. Kalian jangan jawab misalkan makan, tidur, main game online, apalagi tiktokan. Itu kalian pasti langsung nggak akan dilanjut lagi. Kalian jawabnya harus yang produktif ya guys. Misalkan selama saya belum bekerja, saya biasanya membantu ibuku, misalkan jaga warung, atau enggak saya yang cowok misalkan beli bangunan, atau enggak ojek online. Pokoknya yang produktif. Kalian alasannya sebagus mungkin biar kalian itu diterima. Oke. Nah, untuk poin yang ketiga, biasanya perusahaan akan menanyakan kenapa Anda melamar di perusahaan ini. Nah, hati-hati juga kalian menjawabnya. Kalau saya biasanya, karena perusahaan ini sesuai dengan kriteria saya, minat saya, dan bidang keahlian yang saya miliki. Atau kalian bisa menambahkan yang kita miliki saat kita menempuh jenjang pendidikan. Atau enggak, karena saya sudah berpengalaman di bidangnya. Kalian rangkai aja semaksimal mungkin kalian, karena itu
daya jual kalian di saat kalian interview. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, biasanya kalian ditanyain apa sih kelemahan dan kelebihan Anda. Nah, di situ juga pertanyaan bumerang juga buat kalian. Jangan sampai kalian asal jawab ya guys, karena itu bumerang buat kalian diterima atau tidaknya. Kalau saya cukup untuk kelemahan, saya biasanya jawabnya boros. Kalau boros itu biasanya berimbas pada diri sendiri ya, bukan perusahaan ataupun temen gitu. Atau ya kalian bisa rangkai yang lebih indah juga boleh. Dan untuk kelebihan, saya biasanya menjawab, karena saya juga orangnya mudah bergaul, saya jawab, saya orangnya mudah bergaul, teliti. Misalkan kalian ngelamar di bidang akuntansi, kalian bisa menjawabnya teliti dan juga rajin. Udah, itu aja. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, biasanya perusahaan akan menanyakan, apa sih rencana 5 tahun ke depan jika Anda diterima di perusahaan ini? Nah, itu juga kalian harus hati-hati dalam menjawabnya. Jangan kalian menjawabnya misal kalian itu cuma untuk coba-coba atau untuk pengalaman aja. Nanti perusahaan bakal menilai kalau kalian itu nggak bakal serius di sini gitu, ngelamar di sini kalian nggak bakalan lama juga di sini gitu loh. Rencana 5 tahun ke depan saya ingin menjadi karyawan yang berprestasi, teladan, dan tentunya jika di sini masih ada peluang untuk menjadi pegawai tetap, saya ingin menjadi bagian di perusahaan ini untuk menjadi karyawan tetap. Nah, jawaban yang tadi bisa merebut hati HRD. Kalau kalian akan dinilai bakal setia dan gak akan main-main di perusahaan ini. Oke, good job. Oke guys, dari pertanyaan tadi, rangkumannya adalah ketika kalian mau melamar kerja, saran aku nih, kalian harus prepare malam harinya atau jauh-jauh harinya untuk mempersiapkan diri ketika kalian mau interview. Jadi, ketika kalian menjawab interview tersebut, kalian jangan tuh, itu juga yang bikin fatal juga. Kalau kalian jawabnya seperti itu, kalian akan dinilai belum siap, apalagi dalam bekerja. Nah, kalian itu harus hati-hati. Terus juga kalian harus jawabnya juga yang siap, yang tegas. Pengalaman saya teman-teman, ketika saya menjawab sesuai dengan kesiapan, ketegasan dan kelantangan saya pernah direbutkan 3 kepala cabang sekaligus saat saya ngelamar di Bank Sinarmas. Nah, saya selalu menjawab, oke Pak, siap. Oke Pak, siap. Kamu bisa nggak Microsoft Excel misal? Kamu bisa nggak Microsoft Word? Meskipun dalam hati kita misalkan tidak bisa, saya selalu menjawab siap. Karena itu kesan pertama kalian ke HRD gitu loh. Loh, itu namanya bohong dong? Enggak. Itu nggak bohong. Karena apa? Kalau kalian misalkan di situ belum bisa, kalian bisa setelah pulang dari interview, kalian bisa belajar tentang apa yang ditanyakan, tentang job desk apa yang kalian dapat gitu loh. Karena bagi saya teman-teman ya, ilmu gaib aja masih bisa dipelajari, apalagi ilmu nyata. Itu kalian harus semangat. Karena kalian bayangin aja teman-teman, jika kalian tidak punya kesan yang baik sama HRD, misal perusahaan tersebut membuka lapangan pekerjaan, kalian paling pikir itu cuman 1 atau 3 orang lah, atau enggak maksimal 10 misal. Tapi yang melamar di situ puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan teman-teman. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan matang, ya kalian bakal keseret sama orang-orang yang lebih produktif lagi. Jadi semaksimal mungkin jika kalian dipanggil interview, kalian harus punya persiapan yang matang. Sebisa mungkin kalian harus cari-cari dulu referensi apa sih mengenai perusahaan tersebut, di bidang apa sih perusahaan yang saya lamar. Jadi ketika kita dikasih pertanyaan atau apapun, kita bisa menjawabnya seperti itu. Oke, semangat selalu buat kalian. Semoga yang belum dapat pekerjaan, semoga cepat diterima kerjanya. Semangat.